Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang kenapa kebanyakan dari kita, yang tadinya normal gula darahnya, akhirnya sekarang kita masuk ke dalam kategori yang disebut dengan yang namanya diabetes tipe 2, itu terminologinya ya. Nah, jadi kita akan buat satu investigasi sama-sama teman-teman. Jadi kita lihat, pada saat itu kita gula darah fastingnya itu normal. Kalau normal itu biasanya kurang lebih 90-100 lah ya, miligram per desiliter darah, itu gula darah puasanya. Tapi kalau diabetes tipe 2, itu gula darahnya itu kurang lebih bisa 100, di atas 125 ke atas tuh kalau teman-teman ya. Nah, kenapa bisa hal ini terjadi dari sini? Bisa ke sini teman-teman sekalian. Ternyata kalau kita buat investigasi, terjadi yang disebut yang namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, atau yang dikenal yang namanya resistensi insulin. Artinya selnya menolak untuk insulin sebagai pembawa daripada gula yang harusnya dimasukkan ke dalam sel, tapi dianya menolak, akhirnya makanya kenapa dibuang lagi keluar, makanya gula darah kita naik. Nah, jadi kita lihat sekali lagi teman sekalian, dari makronutrisi kita paling sering makannya karbo, itu paling sering ya. Jadi dalam segala hal apapun juga itu pasti kenanya karbo. Apakah dia penjahat? Jawabannya tentu tidak, tapi yang menjadi kita boleh consider, pertimbangkan, satu yang esensial itu adalah protein dan lemak. Karbo itu tidak ada esensialnya. Protein makanya ada disebut essential amino acid, kalau lemak disebut namanya essential fatty acid, tapi kita tidak punya namanya essential carbohydrate. Kenapa? Karena badan kita pada dasarnya punya kemampuan kalau nggak dikasih karbo dari luar, dia akan mencari atau membuat karbo dari dalam. Itu nanti teman-teman bisa tahu si liver kita memproduksi namanya gliserol ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kita lihat di sini, ketika kita makan karbo, nah kalau teman-teman lihat kan, kalau makan protein gula darahnya naiknya sedikit, makan lemak bahkan tidak ada kenaikan, tapi makan karbo gula darahnya kita naik tinggi. Makanya kenapa harus diturunkan kembali ke baseline kita yang kurang lebih sekitar di 90-100 ini tadi. Nah, makanya membutuhkan insulin sebagai Grab dan Gojek yang untuk turuninnya. Nah, yang saya katakan tadi, tantangannya ketika terjadi kehadiran insulin, masalahnya end of destination-nya, destinasi akhirnya itu kadang-kadang adalah dia taruhnya di dalam lemak, teman-teman sekalian. Nah, kalau lemaknya misalnya adanya di bawah kulit, itu namanya subcutaneous fat, itu is okay, nggak masalah. Cuma kadang-kadang kita adanya lemaknya di mana, teman-teman sekalian, di tempat yang tidak didesain untuk ada lemak. Makanya kenapa di situ yang disebut namanya atopic atau visceral fats. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini, waktu gula dibawa sama si insulin, sebenarnya dia akan taruh di sel di dalam tubuh kita. Nah, gudang gula di dalam tubuh kita, atau yang dikenal dengan namanya molekulnya namanya glikogen, itu ada liver glikogen, ada muscle glikogen ya teman-teman tahu ya. Ini liver masalahnya terbatas. Kalau teman-teman tahu itu liver itu kapasitasnya katanya hanya cuma kurang lebih sekitar 100 gram lah. Ya, kalau otot itu kapasitasnya bisa jauh lebih gede ya. Kalau 100 gram itu berarti kan 400 kilokalori ya kurang lebih ya kira-kira ya. Karena kan 1 gram protein dan lemak tuh kurang lebih sekitar segitulah kira-kira ya. Kalau otot itu bisa 4 kali lipatnya tuh kalau teman-teman. Nah, jadi kalau 4 kali lipatnya berarti kurang lebih bisa 1.600 kilokalori kalau teman-teman tahu ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, kalau liver terbatas, otot nggak pernah dilatih. Karena teman-teman kan tadi ya salah paham ketika beranggapan bahwa aduh saya nggak mau berotot dan sebagainya. Tapi padahal otot adalah, kalau boleh dikatakan, jatah makan karbo kita jadi lebih meningkat. Kita jadi punya is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar tuh adanya di otot kita. Dan otot karena the largest organ di badan kita, makanya dia punya reseptor insulin yang banyak di sana. Tapi balik lagi kayak saya bilang teman-teman, malas latihan beban. Nah, pada saat itu teman-teman akhirnya makan karbo, akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Terjadi yang namanya karbo dirubah menjadi lemak, terjadi yang namanya lipolisis atau lipogenesis, proses terjadinya pembentukan lemak di mana disebabkan karena lemak baru, de novo lipogenesis, disebabkan karena karbonya akhirnya disimpan di sana. Kita problemnya adalah kalau berbicara lemak itu punya kapasitas yang terbatas. Apakah dalam hal kapasitas atau size, ukuran, ya namanya hipertrofi, maupun juga dalam hal yang namanya jumlah daripada lemak yang ada di badan kita. Nah, itu dia terbatas sekali teman-teman sekalian. Nah, tapi masalahnya adalah kita makan karbonya kan jalan terus jalan. Nah, otomatis kalau dia jalan terus karbonya, otomatis kan apa terjadi? Terjadi produksi insulin yang berlebihan. Nah, jadi kalau kelebihan itu namanya hyper, kalau kekurangan namanya apa, Des?
hipo ya. Kalau hipo artinya kekurangan atau turun, kalau hyper artinya kelebihan. Kelebihan dari apa? Produksi insulin. Jadi insulinemia. Jadi hyperinsulinemia akhirnya menyebabkan terjadinya penolakan karena dianya datang terus bawa gula, minta ketok mau masuk ke lemak. Awalnya pasti diterima terus, awalnya diterima dan bahkan dipaksain diterima ya, karena sebagian dari teman-teman kadang-kadang juga malah menyuntikkan insulin kan buat memasukkan gula ya. Jadi tantangan adalah konsekuensinya kan, makanya kenapa teman-teman jadi akhirnya beratnya tambah naik kan, gemuk kan ya. Jadi dengan harapan menurunkan gula darah sebagai indikatornya, tapi teman-teman pada beratnya pada naik semuanya. Nah, karena memaksakan dengan melakukan itu. Nah, jadi secara umum hyperinsulinemia itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya penolakan terhadap si insulin untuk masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita. Nah, penolakan itu akhirnya makanya kenapa dibalikan lagi kembali ke pembuluh darah. Nah, tantangannya ketika dibalikin ke pembuluh darah, gula darah puasanya kita tentu naik. Dan kenaikan gula darah yang tinggi itu adalah satu, kalau istilahnya lingkungan yang sangat toksik atau yang penuh dengan paparan racun atau mungkin inflamasi dan apapun sebagainya di sana terjadi, dan itulah yang menyebabkan terjadinya akhirnya membuat terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Makanya kenapa tidak disebut dengan namanya seimbang, namanya is. Jadi tidak terjadi keseimbangan. Makanya kenapa badan kita punya kecerdasan sendiri untuk menciptakan keseimbangan baru. Itu yang disebut namanya homeostatis. Nah, keseimbangan baru dalam badan merespon ketidakseimbangan tadi, itu makanya kenapa badan menciptakan berbagai tendensi. Apakah misalnya tekanan darahnya dinaikkan, apakah gula darahnya dinaikkan, apakah kolesterol atau LDL-nya naik, apakah trigliseridanya naik, perutnya jadi buncit, ataukah misalnya mungkin apalagi yang lainnya, termasuk akhirnya berpengaruh kepada kerja jantung dan organ tubuh lagi yang lainnya. Nah, cuma memang sayangnya ini semua dimaknai oleh kita dengan menciptakan yang namanya terminologi untuk berharap kita nanti terjadi ketergantungan dalam hal ini, yaitu adalah ketika kita berusaha untuk menekan gejala tersebut di ujungnya. Tapi yang saya mau cerita di sini sebenarnya kalau teman-teman bisa punya sedikit logika, teman-teman bilang bahwa memang yang namanya medikasi adalah menekan gejala dan kita mau tidak mau harus ada yang namanya kalau istilahnya semacam pemadam kebakaran, harus cepat diberesin dulu di tengahnya, makanya kenapa perlu obat, makanya perlu ada intervensi medis di sana. Tapi selalu di intervensi medis ada pesan tersembunyi yang saya sering katakan sama teman-teman, yaitu adalah dokter kepada pasiennya mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kalau bisa setelah nih udah dibantuin bahwa sama kita harus merubah pola perilakunya, karena tetap makannya karbonya tetap terus tinggi, tidak memungkinkan. Akhirnya makanya kenapa apa yang terjadi teman-teman sekalian ketika gula darahnya naik, ketika terjadi permasalahan ini, makanya teman-teman nanti akan lihat akhirnya apa terjadi. Tekanan darah, gula darahnya naik dari 125 mg per desiliter darah, dan nanti teman-teman juga terrefleksi juga dengan yang namanya HbA1c-nya itu kurang lebih udah bisa di atas 6,5 gitu ya. Nah, dari sana akhirnya teman-teman divonis sebagai diabetes tipe 2. Nah, poin dari cerita ini kalau kita melihat ini sebenarnya apa? Yaitu adalah diabetes tipe 2 is a reversible disease. Semuanya bisa di-reverse, bisa dibalikkan. Tapi kalau teman-teman selalu fokusnya ke ujung permasalahan, hanya dengan rely on tambahan insulin, mungkin sebagian ada yang pakai siasat ya, pakai metformin misalnya untuk meningkatkan sensitivitas insulin, itu bisa membantu tapi hanya sesaat. Tapi setelah itu teman-teman akhirnya yang terjadi, teman-teman nanti what is the end game of makan obat teman-teman sekalian? Dosisnya tambah naik, badannya tambah lemah karena terjadinya yang namanya paparan toxicity yang tinggi. Nah, tapi kalau kita berfokus kepada akar permasalahannya dari cerita ini, akar permasalahannya yaitu adalah bahwa akhirnya teman-teman bisa mereverse, membalikan kembali. Makanya kenapa saya katakan tadi semuanya tergantung kita, ya. Jadi bukan salah dibilang bahwa nggak ada obatnya, itu semuanya harus makan obat sampai ini apa, tergantung perilaku kita. Tapi kalau perilaku kita bersedia, kita mau rubah dengan pola perilaku makan, kita mulai introduce diri kita dengan latihan beban dan sebagainya, tentu kita bisa merubah dan bahkan akhirnya yang tadinya ketergantungan menjadi kemandirian. Berikut adalah 7 siasat untuk mengatasi resistensi insulin dan juga akhirnya kita bisa keluar daripada terminologi status si diabetes tipe 2 tadi ya. Jadi nomor 1 balik lagi, kalau kita makan kalau bisa kita pilih makanan-makanan yang alami bukan yang olahan. Karena yang olahan tantangannya balik lagi,
terutama kalau karbohidrat itu masalahnya adalah terjadinya curamnya penurunan gula darah itu yang menyebabkan instruksi kepada tubuh untuk lapar, untuk lemas, dan ngantuk. Nah, konsekuensinya biasanya pasti makan lagi, makanya kenapa terjadinya namanya kalori surplus. Makanya kenapa orang bilang, oh jawabannya kalori defisit. Balik lagi, kalori defisit adalah sebuah konsekuensi. Strateginya ya teman-teman nanti bisa lihat apa yang mau saya lakukan. Apakah saya kurangi karbonya, apakah saya melakukan aktivitas puasa, latihan beban dan sebagainya. Nomor satu, jadi cari yang alami, karena yang alami biasanya dia secara mulai dari seratnya, mulai dari vitaminnya, mulai dari mineralnya, mulai dari lemak esensial atau esensial amino acidnya lebih tinggi. Jadi kalau bisa makanan yang alami, bukan makanan yang olahan. Yang kedua, teman-teman sekalian, gula-gula yang tersembunyi, apakah di mana? Biasanya kondimen, ya kan? Saus-sausan, biasanya di mana? Di minuman, ya, paling sering juga ya. Selain itu di mana-mana lagi? Biasanya di kemasan, di makanan kemasan, ya. Nah, itu biasanya salah satunya yang sering kalau teman-teman lihat dengan berbagai nama-nama, tapi sesungguhnya itu adalah gula, ya. Salah satu yang populer adalah high fructose corn syrup. Nah, jadi hati-hati dengan gula-gula yang tersembunyi yang kebanyakan memang datang dari makanan kemasan, teman-teman sekalian. Lalu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 yaitu adalah, nah ini terutama anak-anak zaman sekarang ya. Mungkin karena terpapar dengan budaya dari luar dan sebagainya, kita kadang-kadang sering tidak mau dijajah, tapi dalam perilaku kadang-kadang kita terjajah dengan sendirinya tanpa kita sadari. Tiba-tiba masyarakat di Indonesia, khususnya anak-anak muda, kalau seandainya lagi stres, lagi bete, lagi baper, lagi apa, larinya malah ke minuman gitu ya. Nah, hati-hati dengan minuman, tantangannya apa? Problemnya adalah minuman alkohol akan meningkatkan apa, teman-teman sekalian? Akan meningkatkan namanya, kalau boleh dibilang, itu tadi ya, mulai dari produksi insulin, akhirnya terjadi nanti gula darah, akhirnya terjadi resistensi insulin. Kalau bisa di-cut atau dikurangi. Nomor 4 yaitu adalah, nah ini yang sering dikatakan prioritas kepada protein sebagai zat pembangun, teman-teman sekalian ya. Jadi alasannya kenapa? Karena untuk tubuh menyerap protein itu membutuhkan effort usaha untuk membakar kalori lebih tinggi. Itu yang disebut namanya thermic effect of food-nya itu tinggi dia. Ya, bisa sampai 20% daripada kalori expenditure kita sehari itu datangnya kontribusinya dari thermic effect of food, yang artinya kalau teman-teman rajin makan protein, makanya kenapa badan kita merilis hormon kenyang gitu ya. Nah, kalau nanti bicara hormon kenyang, nanti kita bicara leptin, bicara GLP-1, bicara banyak hal yang nanti badan kita bisa membuat supaya kita jadi nggak terlalu kepengen makan terlalu banyak. Ya, makanya kenapa kebutuhannya protein, karena protein adalah yang disebut dengan namanya low energy density food. Selain itu juga dia juga kaya akan banyak hal ya, terutama teman-teman balik lagi kalau kita ngomongin soal material building block daripada dinding yang kuat, yaitu adalah batu bata. Dan batu bata harus dipasang. Batu batanya protein, dipasangnya adalah latihan beban. Dan juga ditambah juga kombinasi protein dan high fiber plant food. Ya teman-teman bisa sayur-sayuran apa-apa. Tapi jangan masukin kebanyakan. Kalau teman-teman nggak usah takut sama kalau ngomongin protein, dia biasanya sudah ada lemak ya. Nah, jadi lemak kita nggak takut juga. Yang penting sumber lemaknya aja kalau teman-teman sekalian ya. Mungkin kalau saya biar cepet aja gampang, biasanya mungkin vegetable oils ya, kayak misalnya canola, kayak soy, kayak corn, itu mungkin bukan ide baik. Tapi kalau teman-teman pakainya butter, teman-teman pakainya mungkin coconut oil atau apa, mungkin lebih mending olive oil, MCT oil atau yang lainnya ya. Nah, jadi prioritas nomor 4 ini. Nomor 5, nah ini hindari atau kurangi. Nah, ini tadi ya, balik lagi ya, kombinasinya antara gula, garam, lemak, dan juga tepungnya biasanya ya, itu ya kombinasi mereka itu semua gitu ya, gula, garam, lemak, dan tepung itu ya, trifecta atau apapun teman-teman menyebutnya, itu biasanya, nah ini disebut namanya hyper, itu kelebihan palatable itu artinya makanan yang biasanya cenderung kita jadi kepengen makan terus karena rasanya enak ya. Dapatnya dari mana, Des? Dapatnya dari teman-teman kopi kita pada saat kita lagi ngafe ya, teman-teman ya. Sekali-sekali nggak apa-apa ya. Cuma paling nggak teman-teman bisa hindari atau kurangi ya di situ ya. Itu satu hal yang sangat baik ya. Karena balik lagi ini yang membuat nafsu makan kita menjadi lebih bertambah. Makanya kenapa tidak terjadi kalori defisit dan terjadi ada kalori
surplus. Nomor 6 yaitu adalah tentunya yang udah saya sering berulang kali katakan, kenapa puasa? Karena balik lagi, kalau kita puasa, kita mengatur jendela tidak makan kita menjadi lebih banyak dibandingkan jendela makan, makanya kenapa terjadi kalori defisit di sini. Kalau seandainya TRF, time restricted feeding atau time restricted eating, teman-teman hanya makan di kurang lebih di sekitar 6-8 jam aja dalam 24 jam ya. Kita makannya cuma di antara jam 6-8 jam. Bisa sekali omet namanya, bisa 2 kali namanya tumet, bisa 3 kali namanya trimet. Dalam 6-8 jam nggak ada masalah teman-teman sekalian. Tapi lihat, dengan jendela yang pendek tadi, teman-teman tentuin aja, saya hanya makan di antara jam 2 sampai jam 10 malam. Saya hanya akan makan misalnya di jam 4 sampai jam 10 malam, atau misalnya jam 12 sampai jam 6 sore, misalnya, terserah, bebas aja teman-teman sekalian. Ini adalah strategi yang tepat bagi teman-teman yang punya permasalahan untuk menurunkan angka yang namanya HbA1c-nya dan sebagainya ya. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu adalah hati-hati dengan makanan yang membuat kita untuk tidak mengenal rasa kenyang ya. Nah, itu juga mungkin relate juga sama si hyperpalatable food tadi juga ya, yaitu adalah karena ketika kita gula darahnya naik gara-gara kebanyakan makan gula dan sebagainya, makanya kenapa diturunin, makanya kenapa kita kepengen makan lagi. Tapi waktu kita kepengen makan lagi, kadang-kadang kita salah paham dengan membuat satu identifikasi diri seolah bahwa saya orangnya begitu. Padahal sesungguhnya kita sedang lagi mabuk makanan, makanya badannya membuat tendensi untuk bilang bahwa karena saya dikasih makan, maka badannya punya aturan sendiri. Jadi bukan sifatnya teman-teman. Hobi makan itu bukan sifat. Hobi makan adalah sesuatu yang kita ciptakan situasinya, sehingga memang badan kita akan mengikuti aturan tersebut. Nah, ketika teman-teman tidak menjalankan 7 siasat ini atau 6 siasat di atas, makanya otomatis, makanya kenapa bawaannya kepengen makan terus. Nah, makanya kenapa rasa lapar itu akhirnya menjadi satu challenge bersama dari the whole industry of fat loss itu, yaitu adalah gimana caranya akan mencari magic pill atau strategi apa, atau mungkin ada fiber supplement atau apa, semua itu tujuannya untuk apa? Untuk menahan rasa lapar tersebut gitu teman-teman sekalian. Padahal rasa lapar bisa diatasi dengan apa? Dengan kestabilan gula darah yang bisa didapat dengan cara apa? Dengan latihan beban atau olahraga, kardio, tutup kardio, exercise, dengan cara berpuasa atau time restricted feeding, dengan cara mengkonsumsikan protein yang cukup, ya kan, dengan cara mungkin karbonya dicampur atau karbonya di belakang, ya, dan sebagainya. Kurang lebih demikian teman-teman ya. Saya ulang-ulang lagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin hari semakin fasih dan paham. Teman-teman nanti silahkan boleh komen dan juga bisa share ya sama teman-teman pengalamannya masing-masing. Dari komen ini siapa tahu teman-teman yang lain juga bisa saling ini. Saya minta maaf kadang-kadang ada waktu saya untuk membalas komennya, mungkin sekali waktu nggak sempat membalas ya teman-teman, maklumin ya, nggak apa-apa. Tapi saya dengan senang hati kalau pas biasanya ada waktu saya coba untuk sedikit-sedikit saya bisa balas ya. Teman-teman bisa komen di YouTube, teman-teman saya komen di IG saya juga, maupun juga di DM, silahkan dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.